nggak mungkin akan membentuk satu koalisi lagi sehingga terjadi 4 pasangan presiden. Ini sangat tidak mungkin terjadi. Ada yang mengatakan bahwa kan PAN dengan Gerindra tidak cukup untuk mengusung capres. Ternyata setelah dilihat memang cukup. Nah, yang masih diam sekarang hanya Golkar. Mau kemana Golkar? Karena dalam Rakernas udah jelas Ketua Golkar harus menjadi capres. Halo semuanya, politik semakin hari semakin banyak sekali perkembangannya, apalagi antara partai satu dengan partai lainnya. Nah, kali ini channel Mr. Puisi yang dinaungi oleh MGP Media itu akan membicarakan kembali nih mengenai perkembangan politik di Indonesia. Nah, politik itu semakin hari semakin banyak sekali perkembangannya. Kali ini kita akan membahas mengenai partai politik yang kelihatannya saling mendekat antara partai satu dengan partai yang lainnya. Nah, salah satunya seperti tema kita kali ini yaitu ada PDI yang katanya mendekat ke PKB, kemudian ada PAN yang konon katanya mendekat ke Gerindra. Nah, untuk hal tersebut kita akan bahas bersama dengan Mr. Puisi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi karena dengan hal tersebut kalian akan membantu channel Mr. Puisi untuk menciptakan konten yang lebih menarik lagi ke depannya. Mr. Puisi, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, melalui MGP Media untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, sehingga apa yang kita analisa saat ini betul-betul dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Oke, nah Mr. Puisi, kita kali ini akan membahas mengenai partai nih Mr. Puisi. Seperti gambar kita di depan itu, ada apa sih PDI mendekat dengan PKB dan kemudian PAN yang katanya menggoda Gerindra, begitu. Nah, mungkin kita bahas satu-satu ya Mr. Puisi. Nah, kenapa PAN itu bisa mendekat ke Gerindra Mr. Puisi? Padahal kan sebelumnya mungkin kita sempat sedikit membahas gitu dalam pembicaraan kita, katanya PAN itu akan membuat koalisi sendiri begitu bersama dengan Golkar begitu. Memang seharusnya PAN harus mendekati partai politik, Gerindra ataupun PDI Perjuangan. Karena koalisi yang akan dibentuk oleh Golkar dan PAN yang saat itu juga ada satu P3, udah boleh dikatakan sudah bubar. Nggak mungkin akan membentuk satu koalisi lagi sehingga terjadi 4 pasangan presiden. Ini sangat tidak mungkin terjadi. Untuk itu PAN juga tidak kehilangan momentum. Jadi kini PAN berpikir dia harus pergi kemana, dia harus mendekat kemana, ke PDI Perjuangan, ke Koalisi Perubahan ataupun ke Gerindra. Mungkin yang dipilih oleh PAN untuk mendekatkan diri ke Gerindra, tetapi ini masalahnya. Masalahnya mendekatkan diri ke Gerindra membawa calon wapres. Nah, kalau P3 mendekatkan diri dengan PDI tidak terang-terangan mengusung cawapresnya. Berkoalisi dulu. Habis itu nanti dalam perjalanan koalisi, pendekatan antara partai, mungkin waktu itu nanti P3 akan mencalonkan, mengusulkan cawapresnya. Nah, tapi kalau PAN ke Gerindra tidak membuat koalisi dulu, tetapi ada bargainingnya. Saya mau koalisi asalkan cawapres saya yang dalam hal ini akan diusung oleh PAN adalah Pak Erick Thohir, asalkan cawapres saya dijadikan cawapres. Nah, ini yang membuat bahwa apa yang seperti judul hari ini adalah PAN menggoda Gerindra. Karena Gerindra digoda PAN, momentum ini yang dilakukan sehingga inisiasi daripada PDI Perjuangan untuk ketemu Caimin itu pasti akan dilakukan. Sehingga Caimin kan ketemu Ibu Megawati.
Belum tentu tujuannya Caimin untuk menjadi cawapresnya Pak Ganjar, belum tentu. Tetapi tidak mungkin juga akan mendapatkan tempat di PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan itu sangat hati-hati untuk memilih cawapresnya. Karena kita lihat bahwa 10 tahun PDI Perjuangan berkuasa, ini ingin meneruskan kekuasaan PDI Perjuangan sehingga mampu memenangkan Pilpres 2024. Tantangannya cukup berat. Dari Koalisi Perubahan juga mulai akan menunjuk cawapresnya, kemungkinan pada tanggal 16 Juli akan menunjuk cawapresnya, sehingga lebih efektif untuk melakukan kampanye atau sosialisasi ke seluruh Indonesia. Kemudian dari Gerindra juga berhati-hati sekali, tidak langsung menentukan bahwa cawapresnya adalah Caimin, karena banyak hal-hal yang harus didiskusikan kemungkinan oleh Gerindra, sehingga tidak secepatnya akan memilih cawapres. Nah, godaan daripada PAN ini membuat Caimin ataupun kader-kader dari PKB itu ya ada yang marah, ada yang mengatakan bahwa kita sudah setahun mengadakan kesepakatan, tidak ada ujuk-ujuk tiba-tiba mencalonkan cawapres. Ada yang mengatakan bahwa kan PAN dengan Gerindra tidak cukup untuk mengusung capres. Ternyata setelah dilihat memang cukup. Nah, ini menyebabkan bahwa ada hal-hal yang banyak diperdebatkan di kalangan politisi PKB. Sehingga PKB sekarang mendekat ke PDI. Kemudian tidak, kata Pak Prabowo, tidak masalah. Itu kan komunikasi politik yang sangat positif, dan Pak Prabowo juga ingin bertemu, berbincang-bincang dengan Bu Megawati. Nah, ini kenyataannya sudah berjalan, sehingga tidak semudah itu juga Gerindra itu tergiur dengan ajakan PAN. Nah, yang masih diam sekarang hanya Golkar. Mau kemana Golkar? Karena dalam Rakernas udah jelas Ketua Golkar harus menjadi capres. Dalam Rapimnas juga dikatakan jadi cawapres ataupun cawapres. Nah, kalau Golkar larinya ke Gerindra, ya dia menginginkan ada cawapresnya dari Golkar. Demikian juga ke PDI Perjuangan. Pasti harus ada embel-embelnya, cawapres harus dari grup Golkar. Nah, ya karena Golkar sendiri adalah bukan partai terbesar kedua di Indonesia. Nah, Mr. Prisi, tadi kan dikatakan yang diajukan oleh PAN itu sendiri kan ada Bapak Erick Thohir ya, kalau tidak salah tadi saya dengar. Nah, padahal kan kalau memang terjadi bukannya hal yang bagus untuk Bapak Prabowo itu sendiri sebenarnya, Mr. Prisi? Kan masih digodok, masih dievaluasi. Mungkin bagus, mungkin juga tidak. Karena apa? Gerindra itu butuh suara di Jawa Timur. Erick Thohir elektabilitasnya tinggi di seluruh Indonesia, bukan Jawa Timur. Sedangkan pemilihan terbesar di negeri ini untuk bisa memenangkan capres dan cawapres itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Makanya 3 wilayah ini akan menjadi rebutan daripada calon presiden 2024. Demikian juga 2019 yang dulu juga pemenang daripada pemilihan presiden itu memang sungguh kuat. Pak Jokowi, apalagi Jawa Tengah adalah basis PDI, kuat sekali. Jawa Timur juga Pak Jokowi kuat karena Pak Jokowi kan orang Jawa. Nah, kemudian di Jawa Barat dan Banten ternyata Pak Jokowi pada saat itu 2019 mempunyai 40% suara di Banten. Kalah sedikit dari suaranya Pak Prabowo saat itu. Pak Prabowo waktu 2019 sangat mayoritas sekali di Jawa Barat. Sehingga saat ini pun Pak Prabowo masih mempunyai suara besar di Jawa Barat, tetapi sudah terbagi dengan Pak Anies.
Nah, untuk Sumatera, Sulawesi, rasanya Pak Prabowo masih kuat di sana. Tetapi untuk Jawa Barat dan Banten ini udah terbagi dengan Pak Anies. Kemudian di Jawa Tengah belum kelihatan kekuatan daripada Pak Prabowo, artinya kekuatan Gerindra di Jawa Tengah, Jawa Timur belum. Tapi kalau misalnya Lombok, NTT, Pak Prabowo cukup kuat. Nah, Mr. Prisi tadi kan juga sempat nih saya dengar Mr. Prisi mengatakan bahwa Caimin itu akan bertemu dengan Ibu Megawati begitu. Nah, hal tersebut apa sih tujuannya Mr. Prisi kalau tidak kan karena kita lihat kan kalau PKB itu kan sudah ada surat sudah ada tanda tangan secara sah begitu kerja antara Partai Gerindra dengan PKB itu sendiri begitu. Ini adalah sebuah inisiasi daripada PDI Perjuangan. Kenapa PDI Perjuangan akan mendekati partai-partai politik lainnya, seperti Golkar, PAN, ya kan, dan termasuk Gerindra sendiri. Kenapa? Karena saat ini baru P3 yang sudah jelas bergabung dengan PDI. Itu tidak cukup kuat. PDI Perjuangan memang partai terbesar di parlemen terbanyak. P3 kan masih kecil sekali suaranya. Nah, dibutuhkan lagi suara-suara partai politik yang lain, yaitu PKB, PAN, dan Golkar. Ini memang harus diinisiasi oleh PDI Perjuangan, ketemu Caimin, kemungkinan ntar lagi akan ketemu PAN, mungkin akan ketemu lagi Partai Golkar, dan mungkin juga katanya sih memang Pak Prabowo juga ingin ketemu Bu Megawati. Nah, ini kan memang harus dilakukan oleh PDI Perjuangan. Kalau hanya P3 dengan PDI Perjuangan, kekuatan suaranya memang tidak terlalu besar, dan memang walaupun mesin politik PDI Perjuangan di seluruh Indonesia cukup masif dan sangat kuat gitu, tetapi kan ada wilayah-wilayah yang memang tidak terlalu kuat seperti di Jawa Barat. Nah, itu yang sangat dipikirkan juga oleh Ibu Mega. Gitu loh. Nah, Mr. Prisi berarti ada kemungkinan PKB akan bergabung dengan PDI setelah pertemuan ini atau belum pasti nih sampai saat ini? Kalau sekarang mungkin ada pertemuan biasa, tapi politik ini cair, kemungkinan selalu ada. Kalau seandainya Pak Prabowo menerima Pak Erik dan PAN, ya mungkin saja akan PKB akan berpindah dan tidak mengharapkan mungkin sebagai cawapres, mungkin mengharapkan sebagai beberapa menteri. Tetapi PDI juga sangat pintar dan tidak begitu saja akan menerima Caimin. Karena kan PDI membutuhkan kekuatan di Jawa Barat. Itu masalahnya. Berarti memang sulit ya Mr. Prisi kalau seandainya harus ditanyakan pasti tidak pastinya itu sulit untuk dijawab sampai saat ini ya Mr. Prisi. Nah, berarti kalau antara PAN dengan Gerindra itu sendiri apakah pasti itu Mr. Prisi bisa bergabung? Bisa ya, bisa tidak. Masih ada pertanyaan juga ya, bisa iya bisa tidak. Tetapi at the end pasti kemungkinan ada arahan ataupun simbol-simbol politik yang mungkin akan bisa terjadi hal ini apabila ada simbol-simbol politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena Pak Erick Thohir adalah merupakan kepercayaan Pak Jokowi dan sangat dekat dengan Pak Jokowi. Kemana Pak Erick Thohir akan berlabuh, tentunya pasti akan mendapatkan persetujuan Pak Jokowi.
wah. Berarti memang saat ini masih membingungkan ya Mr. Puisi untuk menjawab antara partai-partai ini mendekat kemana nantinya dan belum ditentukan pasti begitu. Oke, terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya, dan teman-teman di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye, tepuk tangan.